warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Jazakillah khair. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Ar-Rahmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Ar-Rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang di pagi hari pergi menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu. Dia tidak menginginkan apa-apa, dia tidak memiliki tendensi tujuan apapun illa kecuali an yata'allama khairan au yu'allimahu. Dia ingin mempelajari kebaikan, dia ingin menuntut ilmu, dia ingin mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana itu tauhid, mana itu syirik. Maksudnya dia pergi ke masjid untuk menuntut ilmu. Au yu'allimahu, atau mungkin dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, berarti ustadznya. Dua-duanya, kata Nabi, murid yang belajar dan yang mengajarkan ini, kana lahu ka ajrin hajjin tamman hajjatahu, maka dua-duanya mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala haji di mana hajinya sempurna, kata Nabi. Semoga kita semua mendapatkan pahala tersebut.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Terakhir pertemuan kita adalah di bulan Maret Bapak Ibu. Maret, Sabtu pekan yang ketiga. Sehingga 3 bulan kita libur, April, Mei, dan Juni. Maka kita lanjutkan pembahasan kita seperti yang kita sepakati. Kajian kita Sabtu pekan yang ketiga, materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Sultan Ali hafizahullahu ta'ala. Kitab yang berjudul Salasuna Sababan Litanala Rahmatallahi Ta'ala, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 30 sebab agar dirahmati Allah Ta'ala. 30 perbuatan bisa mendatangkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dan menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita di bulan Maret, kita masih berada pada sebab yang pertama, seseorang itu mendapatkan rahmatnya Allah. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah dalam Al-Quran masih nomor 1. Apa itu? Sabar ketika menghadapi musibah. Betul itu ya? Jadi kita masih berada pada orang yang pertama yang mendapatkan rahmatnya Allah, sabar ketika menghadapi musibah. Mana dalilnya? Dalilnya mari kita baca ulang dalilnya. Setelah itu nanti kita review sedikit untuk mengingatkan apa yang sudah kami sampaikan 3 bulan yang lalu. Lalu kita lanjutkan nanti materi yang masih tersisa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat yang kedua Al-Baqarah, ayatnya ayat yang ke-155 sampai 157. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mari kita dengarkan ayatnya. Setelah itu kemudian terjemahannya. Allah Ta'ala berfirman, silakan terjemahnya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, terus kelaparan, lalu kekurangan harta, terus jiwa dan buah-buahan. Maksudnya kekurangan jiwa, kehilangan orang yang kita cintai, dan kekurangan buah-buahan, gagal panen, dan seterusnya. Lanjut. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik, masuk kategori sabar. Lanjut, teruskan. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir, mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Perhatikan ayat yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Mereka itulah yang mendapat sholawat yang sempurna. Karena ayatnya berkata,
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan solawat yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah yang pertama, orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah. Ayat ini Bapak Ibu, ayat ini mengandung 4 pelajaran. Nah, ini bulan Maret yang lalu sudah saya jelaskan. 4 pelajaran. Ya ini saja yang kita bahas. Ayat ini mengandung 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah setiap manusia pasti diuji. Ada kalanya ujian itu berupa sesuatu yang buruk, yang tidak menyenangkan, sakit, kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, kesusahan, kesedihan. Ini ujian yang buruk-buruk. Ada kalanya ujian itu yang menyenangkan. Menyenangkan tapi ujian yang menyenangkan. Contohnya, diberikan pasangan hidup, diberikan anak keturunan, diberikan kelebihan harta, rizki, sehat. Ini semua ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita mau bersyukur atau tidak. Nah ini ya. Jadi ini pelajaran pertama. Dan ini tidak perlu saya sampaikan detailnya karena ini sudah kami singgung pada materi-materi berikut sebelumnya. Yang kedua, di dalam ayat ini mengandung pelajaran tentang keutamaan kalimat istirja. Apa itu istirja? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab Bapak Ibu sekalian, orang yang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apabila dia terkena musibah, maka ini pahalanya besar Bapak Ibu sekalian, besar. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang waktu itu kita baca bersama kan, yaitu nomornya kalau nggak salah 3491 jilid 6 ini ya. Ini sudah kita lewati ini. Di mana di situ disebutkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdu," apabila anak seorang hamba wafat, maka Allah berkata kepada para malaikat-malaikatnya. Jadi kalau ada seseorang kehilangan buah hatinya, malaikat berkata, Allah berkata kepada para malaikat-malaikatnya, "Kalian telah mencabut ruh seorang anak hambaku." Para malaikat menjawab, "Na'am, iya." Terus Allah bertanya lagi, "Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika dia kehilangan anaknya?" Malaikat menjawab, "Dia memujimu ya dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Buatkan, bangunkan satu rumah di surga untuk hambaku itu, dan berikan nama rumah itu Baitul Hamdi." Jadi orang yang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu mendapatkan rumah di surga, dan rumah itu diberi nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah, ini berarti keutamaannya besar, dan masih banyak keutamaan yang lain, tidak perlu saya ulang lagi karena ini juga sudah saya sampaikan. Lah sekarang pelajaran yang nomor 3, nah ini yang belum kelar. Pelajaran yang ketiga dari ayat yang kita dengarkan tadi, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sabar. Untuk materi sabar ini, khusus tentang sabar, saya bagi menjadi beberapa bagian Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak salah saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, makna dan hakikat sabar. Itu sudah saya jelaskan. Apa sih hakikatnya sabar itu? Intinya Bapak Ibu, kalau mau disimpulkan ya,
Ini cuman mereview, mengingatkan kembali. Orang itu dikategorikan sabar. Sabar itu definisinya cuma 3 macam. Tidak lebih dari 3. Orang disebut sabar kalau melakukan 3-tiganya ini. Ya, 3. Sabar itu punya 3 ini. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar dalam melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan yang dilakukan berulang-ulang terkadang bikin kita jenuh, bosan, seperti itu. Maka harus sabar menjalankan ibadah itu. Harus sabar, ya. Terus yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram. Sabar. Memang menggiurkan Bapak Ibu sekalian, menggiurkan. Ya. Tetapi harus sabar, menahan diri. Sabar itu menahan diri dari melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Sudah. Contoh, seseorang yang disuguhkan yaitu secari atau selembar kertas, yang isi daripada kertas itu adalah suap. Jelas, nominalnya jelas, miliaran ini, jelas, menggiurkan ini. Itu sekali dia tekan, selesai. Artinya dia melakukan suap, dia melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Di dalam hatinya bertentangan. Ini kalau saya tanda tangani, jelas ini dosa, ini suap. Tetapi tidak ada yang tahu ini. Rekeningnya ini cuman yang tahu cuman saya. Maju mundur dia. Ini kalau tidak saya tekan, tidak saya tanda tangani, eman, uang ini terbuang percuma. Karena uang ini adalah uang yang tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Tapi kalau saya tekan, menguntungkan saya dan saya nggak mungkin ketahuan. Ya, perang dalam hati. Tetap dia tanda tangani. Maka berarti dia tidak sabar dalam mencari rezeki. Tidak sabar dalam mencari rezeki. Bapak Ibu sekalian, makanya meninggalkan yang haram itu harus sabar. Yang terakhir, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Dan ini juga sudah saya jelaskan, takdir dibagi berapa, takdir itu apa saja, apa bedanya takdir dengan nasib. Nah ini sudah saya jelaskan, kita lewati aja. Terus kemudian tentang sabar lagi yang nomor 2, hadiah bagi mereka yang sabar. Orang kalau sabar, apa yang akan Allah berikan? Ini pun juga sudah saya jelaskan. Yang belum itu yang nomor 3. Hari ini saya akan sampaikan tentang sabar. Apa itu yang ketiga tentang sabar? Serba-serbi sabar. Ternyata sabar dalam kehidupan kita itu banyak Bapak Ibu sekalian. Contoh, serba-serbinya ini. Totalnya kurang lebih ada 10 Bapak Ibu sekalian. Ada 10. Apa saja itu? 1. Sabar dalam menuntut ilmu. Nanti saya jelaskan. Sabar dalam menuntut ilmu. Ini 1. Yang kedua, apa dicatat ini? Oh, dicatat. Ya. 1. Sabar dalam menuntut ilmu. Yang kedua, sabar dalam berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh ini juga butuh kesabaran Bapak Ibu sekalian. Oh iya. Ya. Sabar dengan berteman. Ya. Sabar berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, sabar berbuat baik kepada kedua orang tua. Sabar. Sebab ada orang tua itu kadang-kadang yang suka marah. Ada orang tua itu yang suka tersinggungan. Itu ada. Ada orang tua itu yang suka melanggar aturan-aturan syariat. Tidak mau dinasehati. Tidak mau sholat. Yaitu suka yang kelenik-kelenik. Macam-macam. Lah kita sebagai anaknya sabar. Makanya nanti kita kasih. Yaitu penjelasannya. Ada orang tua itu egois. Karpe. Karena ada yang kayak gini. Pokoknya, lah ini kalau sudah kena pokok ini repot sudah. Sebab ada orang tua model kayak begini ada. Di sini banyak. Oh banyak. Ya, ada orang tua begini. Pokoknya bapak, nah ini sudah. Ada orang tua itu yang alergi dengan sunnah, suka dengan bid'ah. Ada, sama sunnah itu tidak suka.
Lele kon iku melok kajian. Kajian iku itu jenggotmu itu lo tambah panjang kok, kayaknya kamu itu kok tambah apa itu tidak benar menurut Bapak. Oh itu. Jangan-jangan kamu itu ikut aliran teroris kamu ini. Oh iya, nggak seneng. Ya. Tapi dia suka melakukan yang bid'ah. Terus suka, ada orang tua suka utangan. Oh, yang nutupi anaknya terus. Ya, padahal anaknya mampu. Ya tiap bulan ya dicukupi nafkahnya orang tua ya diberi. Tapi tetap utang sana ya dan seterusnya. Sebab ada orang tua itu yang utang untuk nutupi anaknya yang lain. Jadi anak kesayangan. Sebab ada orang tua itu yang beda-beda no anak. Oh itu loh. Apa itu? Pilih kasih. Oh ya. Jadi kalau sama yang tertua itu terus sakno adikmu. Loh iku adikku ini utang online ini ya, pinjaman online sudah ditutup ya utang lagi. Wis talana iki adikmu dewe. Terus dibelani terus. Oh, banyak enggak yang kayak begini? Ada orang tua model kayak gini, pilih kasih. Oh, itu beda-beda no. Itu ya. Terus macam-macam ya. Terus yang nomor 4, sabar dalam berdakwah. Iya, namanya berdakwah harus sabar. Jadi kalau ada seorang ustadz takut dicaci maki, takut tidak dipanggil lagi sama jamaahnya, lebih baik tidur di kamar aja lah, nggak usah berdakwah. Lebih baik istirahat aja lah, wis leren wis. Gak usah jadi ustadz. Yang namanya orang berdakwah itu ya resikonya berhadapan dengan mereka para pelaku-pelaku maksiat. Dan iqamatul hujjah, hujjah harus ditegakkan. Jangan takut. Nanti tak jelaskan masalah. Dalam berdakwah harus sabar. Ini yang nomor 4. Nomor 5, sabar dalam menjaga diri dari syahwat. Iya, sabar. Apalagi yang belum menikah ini. Wong yang sudah menikah saja masih ngelirik sana ngelirik sini. Iya, betul atau tidak? Ya. Apalagi yang belum menikah, maka dia harus sabar dalam menjaga pandangan mata. Ya, harus sabar, harus menundukkan pandangan mata kepada yaitu yang bukan mahramnya. Nah, seperti itu. Ya. Baik, ini nomor 5. Nomor 6. Sabar ketika musibah datang. Jadi kalau kena musibah harus sabar. Gimana ini maksudnya? Nanti saya jelaskan. Yang ke-7, sabar dalam berumah tangga. Namanya rumah tangga butuh sabar. Suami kalau tidak sabar, ya munculnya pemicu apa ini yang akan muncul adalah keretakan dalam rumah tangga. Makanya banyak pasangan suami istri itu berakhir di meja hijau alias talak, cerai gara-gara suaminya ndak sabar, istrinya ndak sabar. Mas Yaunu ya ini nikah wis pancet ngene tok. Gak kuat aku iki Mas melok kon. Gak sabar. Ya, suami juga begitu, mintanya itu perfect, mintanya sempurna, gak oleh salah. Gak boleh keliru, harus sempurna. Ya gak bisa lah. Namanya wanita, apalagi wanita. Wanita ini diciptakan tulang rusuk yang bengkok. Sehingga sepintar apapun wanita, setinggi apapun derajatnya wanita, cenderungnya itu mesti bengkok. Maka yang sabar didik mereka. Lah kalau tidak sabaran, dikit-dikit ya mesti murang-muring. Itu tidak sabar berarti. Ya, tidak sabar. Itu. Nah, jadi rumah tangga butuh sabar. Kalau tidak sabar, maka tidak akan pernah bahagia dunia akhirat. Terus yang ke-8, sabar dalam mendidik anak. Oh iya harus sabar. Sebab ada orang itu anak Iliani digepui. Ya, terus dipukul dikit-dikit main tangan. Ya, dikit-dikit marah. Ya, seperti itu. Ya, sampai anaknya itu tidak nyaman di rumah karena apapun pasti orang tuanya marah. Nah, itu ya. Jadi mendidik anak harus sabar, ya. Terus yang apalagi maaf. Kalau punya anak buah hati, anaknya berkebutuhan khusus. Waduh, harus sabar.
Sabar. Ya. Punya anak, maaf, autis, berkebutuhan khusus. Atau yang lainnya, sabar. Harus sabar. Ya. Ini mendidik anak ini. Karena itu buah hati kita, titipan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kesembilan, berbuat baik kepada karib kerabat. Sabar dalam berbuat baik kepada karib kerabat. Harus sabar. Kan ada family keluarga itu yang jengkelkan. Kan itu ada. Ya, diundang, tidak pernah datang. Ya, dia punya hajat, kita tidak pernah diundang. Idul Fitri padahal kita kakak tertua, dia adik kita yang tidak pernah datang ke rumah. Mestinya kan unggah-ungguhnya dia datang ke rumahnya kakaknya yang tertua, salaman tangan. Ini ndak. Ya, seperti itu. Bahkan dia kalau ketemu ndak mau nyapa, seperti itu. Kalau dinasehati marah-marah, kita masukkan di grup keluarga, di media sosial, dia left keluar dari grup. Kita datang ke rumahnya, pintu rumahnya tertutup. Loh. Ya, ngadepi kayak gini harus sabar ini. Harus sabar. Ya, seperti itu. Termasuk karib kerabat itu mertua. Masuk kategori. Kan ada mertua itu gemesno itu kan ada banyak. Ya. Mertua yang suka ya intervensi, campur tangan terhadap rumah tangga anak atau menantunya banyak. Ya, nak, ibu nonton bojomu iku kok kaya wis iya belenek katanya. Iya. Itu belenek bahasa Darmo. Kalau bahasa sepanjang, ya bahasa sepanjang beda lagi, ya itu bukan belenek, ya gak kedugo. Sama ya? Oh sama, luwe nemen ya. Makanya sepanjang luwe nemen, ya. Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada yang kayak begini, mertua rewel sama mantunya, sampai kata mantunya itu tanya kepada saya. Ada menantu bilang sama saya, Ustadz, andai kata bunuh orang itu tidak dosa, tak racun mertuaku Ustaz. Tak racun Ustaz. Saking dosa Ustaz, ya Allah. Makanya Ustaz jalan satu-satunya, ben gak rewel terus, tak kasih CTM terus Ustaz. Jadi ngantuk terus, tidur terus. Dikasih obat tidur terus mertuanya. Karena rewel terus, nanti sudah disapu katanya. Kok nyapu kok gak bener sih? Wadah saja, masakanmu kok. Ya, itu dikasih masakan, misalnya dimasakan soto daging, nanti dicacat. Masakan iki lho soto iki lho ambu daging. Ya jelas soto daging. Ya ambu daging. Ada mertua gemes gitu, gemes. Harus sabar. Berbahagialah yang punya mertua kayak begini, berbahagia. Ladang amal, waktunya menerapkan ilmu. Masa taklim terus tidak diterapkan ilmunya? Ya diterapkan. Ya. Nomor terakhir 10, terkena wabah. Kalau wabah, apalagi sekarang katanya lagi naik lagi, ya virus ini, sekalipun mungkin variannya beda, maka bagaimana sikap kita kalau ada wabah? Ya harus sabar. Gimana? Nanti saya jelaskan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini materi yang nomor 3 tentang penting, pelajaran yang nomor 3 dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, yaitu tentang pentingnya sabar. Sabar itu sendiri mengandung 10 perkara. Kita bahas yang nomor 1 dulu Bapak Ibu. Apa tadi nomor 1 tadi? Sabar dalam menuntut ilmu. Maksudnya gimana? Mohon maaf. Bapak ibu sekalian, ada kalanya orang itu jenuh untuk datang ke majelis taklim, jenuh menghafal Al-Quran, hadis-hadis Nabi, jenuh menghafalkan doa-doa. Kadang-kadang materi kajiannya diulang-ulang. Kadang-kadang ustadz yang menyampaikan materi tidak menarik, bikin ngantuk. Itu harus sabar itu. Yang nuntut ilmu harus sabar, ya. Seperti itu. Kadang nyatetin sambil gini. Ngantuk. Ini pegang bolpen ini. Harus sabar.
Ya, itu kalau ngantuk wudhu. Ya, Ustadz saya kalau kena air tambah ngantuk Ustadz. Kopi, makanya takmir harus siapkan kopi. Itu, ya. Harus siapkan kopi. Ini insya Allah takmirnya nggak dengar kok insya Allah. Iya, nah ini ya, lah ini mengharapkan sesuatu, kotaknya harus penuh lagi ya. Terus kemudian contohnya lagi tempat kajiannya terlalu jauh. Ada taklim siapa? Ustadz Fulan. Apik saja ini, cuman waduh itu loh. Tuh. Seperti itu. Tidak sabar karena tempat kajiannya jauh. Ada lagi yaitu misalnya majelis taklimnya tidak ada konsumsinya. Ya. Wis aku gak teko, wow, aduh kau nak kotaan di kayak banyu tok, wis. Lihat ini, nuntut ilmu ndak sabar. Ini gara-gara ndak ada konsumsi. Coba. Ya, terus kemudian yaitu misalnya lagi contoh yang terakhir, terburu-buru ingin membantah penjelasannya Ustadz. Karena dia menuntut ilmu di mana, dia sudah punya bekal ilmu. Lah si Ustadz ini menyampaikannya pada saat itu mungkin lihat sikon, kondisi. Lihat jamaahnya, kayaknya ini kalau saya jelaskan bab ini khawatir nanti akan terjadi hal-hal yang mudorot. Maka belum waktunya, bukan tidak dijelaskan, ditunda untuk menunggu saat yang tepat menyampaikannya. Akhirnya jamaahnya komplain, Ustadz saya pernah dengar begini-begini, terburu-buru, tidak sabar nuntut ilmunya. Tidak sabar. Pernah terjadi yang seperti ini, pernah Bapak Ibu sekalian. Ada seorang, saya tidak sebut nama ya, ini seorang tokoh ini. Ini kalau kena, ya mohon maaf ini ya. Ini kalau orang ini ikut taklim, mau ngaji, maka urusan ke bawah, urusan pemerintahan dan yang lainnya enak. Karena dia ini pimpinan, bawa pengaruhnya besar. Diundanglah seorang ustadz ke rumah si tokoh ini. Saya tidak sebut ya, tidak sebut nama ustadznya dan juga tokohnya. Orang ini punya pengaruh besar ini. Lalu kemudian si ustadz ini menjelaskan, bagus, diawali, dasar dulu, dasar. Karena yang taklim itu pejabat-pejabat juga. Udah, bagus ini, bagus. Rupanya ada salah satu jamaah yang pernah ikut kajian, itu lalu bertanya, si ustadz kepancing. Bagaimana Pak Ustadz, hukumnya ini. Salah satu saja yang ditanyakan, hukumnya foto, memajang foto di rumah, ada patung-patung di rumah, hukumnya apa? Lah rumahnya orang ini penuh dengan foto. Dan patung-patung kecil itu banyak dijadikan pajangan. Memang dia suka kalau keluar negeri beli oleh-oleh itu ya berupa patung itu. Si ustadz kepancing, langsung haram. Ya, malaikat tidak mau masuk ke dalam sebuah rumah, hukumnya haram. Waduh, sudah. Besoknya tidak dipanggil lagi sudah. Selesai. Lu kan benar ustadz, salah. Lihat sikon dulu. Anda nyampaikan bab apa? Babnya kan beda. Sampaikan, maaf, pertanyaan Bapak tidak sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Insya Allah di lain kesempatan saya akan jawab. Silakan bertanya sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Mestinya itu. Lihat kondisi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah inilah, nggak sabar. Yang tanya terutama nggak sabar. Oleh karena itu maka menuntut ilmu butuh sabar. Kenapa? Caranya gimana Ustadz? Supaya nuntut ilmu itu bisa sabar. Lah ini jawabannya untuk yang nomor 1. Nuntut ilmu supaya bisa sabar adalah yang pertama ini ya solusinya ini. Solusinya tanamkan dalam hati setiap kita. Saya ini Bapak Ibu penuntut ilmu. Sama seperti panjenengan. Saya belajar, panjenengan belajar. Sama-sama punya guru. Saya punya guru, panjenengan juga punya guru. Dan tidak boleh satu gurunya. Harus banyak gurunya. Tidak boleh satu. Ibnu Katsir rahimahullah saja gurunya 200. Ibnu Katsir itu. Ada guru tafsir Quran, ada guru akidah, ada guru fikih, ada guru masalah. Banyak. Panjenengan juga begitu. Jangan cuman punya yaitu satu guru, harus banyak. Tetapi banyak di sini nggak boleh ngawur.
harus guru-guru tersebut berpatokan pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Seperti itu, harus selektif. Jadi saya ulang ya, tanamkan dalam hati kita supaya nuntut ilmunya tidak jenuh itu loh. Harus sabar. Tanamkan dalam hati kita keutamaan tentang menuntut ilmu. Tanamkan dalam hati. Menuntut ilmu ini ganjarannya besar. Tanamkan terus dalam hati. Apa Ustadz keutamaannya nuntut ilmu? Oh banyak. Banyak. Di antaranya, coba Pak Didi atau Ustadz Abu Ezif, Sahih Muslimnya Ustadz. Ayo Sahih Muslimnya, nomornya 2322. Tanamkan dalam hati, nuntut ilmu itu ganjarannya besar. Jadi kalau panjenengan terus diingat-ingat terus, maka panjenengan tidak akan bosan taklim, nuntut ilmu. Meskipun jauh diparani, didatangi. Kenapa? Fadilahnya besar. Ya, seperti itu. Coba Sahih Muslim nomor 2322, 2322. Itu nomor asli, itu nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 2699. 2699 itu nomor asli. Ya, yang kita baca terjemahannya saja 2322. Ayo dibaca Pak Didi. Ya, siapa Pak Didi? Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Silakan. Siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin, terus Allah Ta'ala menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak. Siapa yang menolong orang mukmin, kesusahan orang mukmin, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya nanti di hari kiamat. Belum poinnya, belum poin menuntut ilmu ini, belum poin. Lanjut, teruskan. Siapa yang membantu, memudahkan orang yang dalam kesulitan, terus Allah memudahkannya pula di dunia dan akhirat. Masya Allah. Terakhir, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Sekarang poinnya tentang menuntut ilmu. Silakan. Siapa berusaha mencari ilmu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ulang lagi dikit Pak Didi. Siapa berusaha mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan pagi hari ini. Lanjut. Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Tolong diingat-ingat itu. Menuntut ilmu itu jalan ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Itu nomor satu. Makanya orang kalau ditanamkan dalam hati seperti ini, tidak akan bosan nuntut ilmu. Ini jalan saya ke surga. Ya, Ustadz, kenapa kok tidak dikatakan sholat? Kenapa Nabi kok tidak mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi sholatan? Kenapa kok bukan fihi zakatan? Kenapa kok bukan fihi sodakotan? Kenapa bukan sholat, bukan zakat, bukan sodako? Kenapa kok ilmu? Karena ternyata kata para alim ulama, jalan pintas yang mendekatkan orang dengan surga tidak lain dan tidak bukan taklim, nuntut ilmu. Pak, Bu, mohon maaf ini, mohon maaf. Mana mungkin orang itu bisa sholat dengan sempurna kalau tidak tahu ilmunya. Dia harus tahu bagaimana cara takbiratul ihram yang benar, bagaimana sedekap yang benar. Ini ada ilmunya. Makanya taklim, semuanya pakai ilmu. Wong orang nikah saja pakai ilmu. Orang nikah tidak punya ilmu, ya berantakan rumah tangga. Orang haji harus ada ilmunya. Bagaimana tawaf yang benar, bagaimana sa'i yang benar, bagaimana lempar jumrah yang benar. Semua pakai ilmu. Makanya penting nuntut ilmu ini, pahalanya besar, jalan ke surga. Satu, lanjut Pak Didi. Lanjut lagi. Teruskan. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid. Nah, ini seperti yang panjenengan lakukan, Bapak Ibu lakukan ini. Kumpul di masjid, di rumah Allah. Lanjut. Lalu mereka membaca kitabullah. Mereka membaca kitabullah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Silakan. Dan mempelajarinya sesama mereka. Mereka pelajari isi Quran, apa yang akan Allah berikan? Illa nazalat alaihim as-sakinah. Silakan. Diturunkan kepada mereka ketenangan. Stop.
Yang pertama diurut dulu, jalan ke surga. Nomor 2, Allah turunkan ketenangan hatinya, batinnya tenang. Orang nuntut ilmu itu tidak mudah was-was. Lihat, orang nuntut ilmu tidak akan mudah was-was. Orang was-was itu suka was-was, terutama dalam masalah ibadah, itu gara-gara dia tidak menuntut ilmu. Contoh, sholat aja, sholat. Ketika sujud was-was dalam hatinya. Seperti sesuatu ada yang keluar, maaf, dari bagian belakang kita, dubur kita, dalam hati kita. Ya Allah, ini batal apa tidak? Batal, ragu-ragu. Tapi orang kalau nuntut ilmu enak, nggak perlu ragu dia. Karena berdasarkan hadis Nabi, apa kata Nabi? Selama engkau tidak terkena 2 hal ini, maka sholatmu teruskan, nggak usah dibatalkan. Apa itu? 1, tidak mendengar suara. Yang kedua, tidak ada bau. Selesai. Sehingga kita ketika sujud, kok seperti sesuatu keluar dari belakang kita, maka nggak ada bau, nggak ada suara. Terus tuntut ilmu. Ini nggak ada suara, tapi bau. Ya, terbata. Malah lebih parah itu biasanya, ya. Itu, ya. Ini ada suaranya, biar, ya. Tapi nggak bau, tetap bata. Enak kan? Ibu-ibu terutama yang pakai busana panjang-panjang sampai terkadang menyentuh tanah. Ternyata ada genangan air. Ujung kainnya kena air, mulai was-was. Iki banyu najis apa duduk ya, tak gawe sholat iso apa ndak? Ya apa ya? Gampang. Orang kalau nuntut ilmu, apa katanya Nabi? Suruh jalan di tempat yang kering. Sebab tempat kering itu sebagai penyucinya. Nggak perlu ke kamar mandi, toilet terus diucek, nggak usah, jalan aja. Itu yang akan menjadi penyuci, silakan dipakai sholat. Lu enak kan? Orang kalau nuntut ilmu nggak mudah was-was, hatinya tenang. Itu benar, itu sakinah tadi. Terus berikutnya, lanjut Pak Didi. Orang kalau nuntut ilmu di masjid dan diselubungi mereka dengan rahmat. Loh, Allah turunkan rahmat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Orang nuntut ilmu itu Allah turunkan rahmat. Nggak cukup di situ. Lanjut. Mereka dikerumuni oleh para malaikat. Semua malaikat turun, dikerumuni malaikat-malaikat rahmat. Loh, besar. Makanya orang kalau tahu dalil ini, insya Allah tidak bosan nuntut ilmu. Meskipun jauh tetap datang. Karena ini fadilahnya. Terus lanjut. Dan Allah menyebut-nyebut dengan bangga kepada orang-orang yang di dekatnya. Bapak Ibu mohon maaf, orang yang taklim itu satu persatu orang itu disebut oleh Allah. Allah loh yang menyebut. Memang kita nggak tahu Bapak Ibu, ini perkara gaib. Allah menyebut nama kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Si fulan itu di hadapan malaikat. Dipuji oleh Allah. Orang nuntut ilmu itu dipuji, mendapatkan apresiasi tertinggi dari Allah Azza wa Jalla. Makanya rugi orang tidak taklim itu rugi. Meskipun turu saat ngantuk. Ya ini ya jangan. Ya itu masa sudah ngotot gini masih ngantuk. Ya, yo nemen. Itu ya janganlah ya. Kopi. Yang penting kopinya, takmir. Yang penting takmir menyediakan kopi kan gitu ya. Supaya tidak ngantuk kan gitu ya. Insya Allah, ya baik. Bapak Ibu itu jangan menyusahkan takmir. Bapak Ibu datang ke masjid ini, bawa kopi, taruh di depan untuk jamaah. Masya Allah, seperti itu. Ya, seperti di Madinah itu. Kalau sudah waktunya Senin Kamis ada waktu berbuka. Di sana mesti Senin Kamis itu ada berbuka. Itu kita datang ke masjid, masuk masjid, kita sudah disusul oleh pemuda-pemuda, memang kulit-kulit hitam. Itu kita ditarik, makan di tempat saya. Ma'an. Nah, futur ma'an. Buka puasa sama saya. Ayo, dipegang tangan kita, didudukkan. Disiapkan, ada yogurt, ada zam-zam, ada kurma, ada buah-buahan, ada roti. Lengkap. Sediakan. Siapa ini? Bukan dari masjid. Dari orang-orang kaya di sana yang ingin memfasilitasi jamaah. Panjenengan bulan depan harus gitu. Fasilitasi jamaah. Jangan membebani masjid. Bawa kue. Untuk siapa? Untuk semua jamaah. Ibu-ibu satunya. Jadi banyak kue. Nikmat. Ngaji doa rahmah jajannya akeh. Nah ini kan repot. Ini gara-gara jajan. Jangan, berarti niatnya sudah salah gitu loh. Bawa kopi, ya, bawa
teh India, bawa kopi Arab. Waduh, Seneng ya kita. semangat ngaji nih, kan gitu ya. Takmir seneng Seperti kita. itu, keluar dari masjid taklim sudah disuguhkan prasmanan sate kambing. Aji. Ya Allah, kapan kayak begini nih, kapan gitu ya. Membayangkan dulu ya. Baik, kok cerita jadi makanan ini. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, jadi intinya tanamkan dalam hati, nuntut ilmu itu keutamaannya besar, supaya kita tidak bosenan, tidak lesu, ya. Tanamkan ini, tanamkan. Baik, sudah. Sekarang cara yang nomor 2. Tadi kan tanamkan dalam hati keyakinan nuntut ilmu itu pahalanya besar, supaya tidak bosenan, harus sabar nuntut ilmu. Yang nomor 2 caranya, supaya bisa sabar nuntut ilmu. Cara nomor 2 adalah, cara yang kedua ini, sering-seringlah membaca kisah-kisahnya para ulama dalam menuntut ilmu. Ya, sering-sering panjenengan itu membaca kisah-kisahnya para ulama dalam menuntut ilmu. Sering-sering baca kisah-kisah, buku-buku banyak kok. Salah satunya buku judulnya bagus. Judulnya Arab tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terbit 4 jilid kalau nggak salah. Buku itu judulnya Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Judul Indonesianya biografi para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama Islam. Oh, itu biografinya. Siapa Abu Bakar, bagaimana sepak terjangnya di dalam Islam, siapa Umar, siapa Utsman, siapa Ali radhiyallahu anhum ajmain, siapa itu Abu Hurairah, semuanya sampai tabi'in, sampai tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama Islam. Jadi biar tahu semangat. Ya Allah, sampai kayak gini ya belajar nuntut ilmu itu. Contoh ini, contoh. Tak kasih contoh ya, kisah ini. Yaitu disebutkan Abu Darda radhiyallahu an berkata, lihat Abu Darda ini sahabat Nabi loh. Abu Darda ini sahabat Nabi. Dia berkata, seandainya saya mendapatkan satu ayat dari Al-Quran yang tidak saya pahami, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkannya kecuali mereka yang ada di luar kota Mekah, yang perjalanannya yaitu 5 malam, niscaya aku akan menjumpainya. Jadi Abu Darda bilang, andai kata ada satu ayat Quran aku tidak paham ayat ini maksudnya apa, maknanya apa, ternyata ada orang yang paham di luar kota Mekah, yang kalau pergi ke sana butuh perjalanan 5 malam, niscaya aku datangi orang itu, saking pengen tahunya satu ayat Quran ini. Ini Abu Darda semangat nuntut ilmu, nggak peduli jauh sudah. Itu. Jadi tolong cerita-cerita kayak gini tuh sering kita baca. Ya Allah, mereka itu kayak begitu ya nuntut. Masa saya ini ada handphone, semua fasilitas lengkap, ada kendaraan, mereka onta, keledai, kita mobil motor. Lo bayangkan, masa masih males? Itu. Terus kemudian kita lihat lagi Imam Baqi. Nah ini cerita yang lain. Terakhir ini ya, saya sebutkan 2 saja. Imam Baqi bin Makhlad melakukan perjalanan 2 kali. 2 kali perjalanan. Yang pertama dari Mesir ke Syam. Syam ini sekitar Suria. Mesir ke Suria. Dan yang kedua dari Hijaz, Mekah Hijaz sampai ke Irak, Baghdad. Untuk nuntut ilmu agama. Perjalanan pertama jalan kaki 14 tahun. Perjalanan kedua 20 tahun, itu berturut-turut. Mesir ke Suria 14 tahun, dari Mekah ke Baghdad Irak 20 tahun, nuntut ilmu hadis Nabi. Karena di sini ada sahabat Nabi yang tinggal di negeri itu. Nyatet. Bayangkan. Padahal dulu Anda tahu, dulu tidak ada Saudi Airlines, nggak ada. Tidak ada Saudi Airlines. Ya, seperti itu. Makanya saya sempat sedikit terharu. Ada seorang dari mana itu ya, kemarin diberitakan di televisi kita, Amerika atau mana, pergi haji jalan kaki. Amerika Inggris jalan kaki. Bayangkan selama berapa lama itu, berbulan-bulan, sambil mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma, sambil bawa anunya dia apa ini, gerobaknya itu.
Bayangkan isinya perlengkapannya dia. Jalan. Bayangkan. Ada yang bersepeda ke Mekah. Bayangkan. Bapak Ibu sekalian. Jadi semangat mereka. Mestinya kita lihat yang seperti ini. Yaitu orang-orang yang semangat nuntut ilmu, semangat untuk beribadah. Nah, masa kita yang dikasih fasilitas, yaitu tidak bisa meniru mereka. Ini ya. Ini yang pertama. Sekarang masuk serba-serbi sabar yang nomor 2. Sabar dalam berteman dengan orang-orang soleh. Oh iya, harus sabar. Betul ya, nomor 2 itu tadi ya. Sabar dalam berteman. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Sabar berteman dengan orang-orang soleh itu. Pak, Bu, maaf ini, maaf. Kadang-kadang orang itu kalau tidak sabar dalam berteman, itu tidak selektif cari teman. Siapa aja dikumpuli. Siapa saja dijadikan teman. Salah, berarti Anda tidak sabar dalam mencari teman. Mencari teman itu harus sabar, yang selektif. Yang kita temani itu yang soleh-soleh saja. Yang tidak soleh jangan dijadikan teman akrab. Termasuk teman di media sosial. Kalau Anda ikut grup WA, grup itu tidak menambah iman kita, Anda left saja. Buat apa? Waktu kita terkuras untuk membaca hahaha yang tidak ada manfaatnya. Waktu kita terkuras, masih banyak ayat Quran yang belum kita hafal. Masih banyak hadis-hadis Nabi yang belum kita ketahui. Lah kalau dipakai untuk guyonan, di WA, grup-grup cekakaan, wah, tidak ada manfaatnya, mayan Pak. Umur kita yang tahu hanya Allah. Jangan-jangan besok kita menghadap Allah, kita nggak tahu. Manfaatkan, umur di tangan Allah. Ada yang meninggal tua, ada yang meninggal muda. Hanya Allah yang tahu. Bahkan kalau dilihat para ulama dulu meninggalnya muda. Imam An-Nawawi umur 45 tahun wafat. Bayangkan, karyanya dinikmati miliaran manusia. Bahkan kita kalau tahu kitab beliau, yaitu setiap pondok pesantren pasti ada kitabnya Imam An-Nawawi. Ini bukan Imam An-Nawawi dari Banten loh, bukan loh ya. Bukan, ini Imam An-Nawawi dari Damaskus Suriah, dari desa namanya Nawa. Desanya namanya Nawa, makanya disebut Imam An-Nawawi. Ulama-ulama terdahulu itu pakai nama kelahirannya seperti itu. Lah kalau saya Abu Aslam Al-Kleteki itu kan ya enggak enak. Gitu loh ya. Ya, sepanjangi kan enggak enak gitu ya. Sudah Abu Aslam aja ya. Itu meskipun asli saya Nyamplungan, kan enggak enak juga Ampeli. Kan enggak enak. Ya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu maka tirulah mereka meninggal di usia muda tapi karyanya dinikmati miliaran manusia. Kitabnya apa? Kitabnya Imam An-Nawawi, Riyadus. Loh, semuanya pada tahu semua Riyadus Sholihin. Banyak Arba'in An-Nawawi dan macam-macam banyak lagi. Syarah Sahih Muslim. Baik, jadi intinya harus selektif cari teman ini. Sebab kalau tidak sabar sembarangan, semua dijadikan teman. Loh, nggak boleh. Bapak Ibu sekalian, solusinya gimana? Solusinya supaya kita itu bisa sabar, yaitu dalam berteman. Itu solusinya bagaimana? Solusinya adalah 2 solusinya. 1, yang pertama ini, alhamdulillah, seorang muslim hendaknya harus memilah-milah mencari teman. Dalam mencari teman harus dipilah-pilah, selektif, pilih-pilih, harus pilih-pilih. Bapak Ibu tahu, tak tunjukkan ayatnya, orang itu harus pilih-pilih kalau mencari teman. Tidak sedikit ayat dalam Al-Quran, mereka itu menyesal ketika di hari kiamat gara-gara dia salah mencari teman. Salah mencari teman. Di mana dalilnya? Quran surat Al-Furqan. Quran surat nomor 25 Al-Furqan. Ayo. Saya kalau lihat di sini merinding ini ayatnya ini. Surat 25 Al-Furqan ayatnya 28. Al-Furqan ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Al-Furqan 28. 28. Kecelakaan besarlah bagiku. Ulang lagi. Kecelakaan besarlah bagiku. Loh, dia sendiri bilang nanti di hari kiamat.
Celaka besar aku ini, celaka aku ini. Kenapa Pak Didi? Lanjut. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. No, ya. Dia berkata nanti di hari kiamat, aku ini celaka. Kenapa dulu si fulan itu tak jadikan teman akrabku, koncoplek. Nah itu loh. Coba kalau dulu dia tidak tak jadikan teman akrab, nasibku tidak seperti ini. Salah, sudah menyesal terlambat. Nasi sudah jadi bubur, sudah berhadapan dengan adab baru menyesal. Tidak ada artinya. Makanya sebelum menyesal mulai sekarang pele-pele. Harus selektif. Sudah jadikan pelajaran Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi, mati tragis. Kurang apa Abu Thalib? Tiap hari ketemu Nabi, tiap hari lihat raut wajahnya Nabi. Saya dan panjenengan aja nggak tahu raut wajahnya Nabi, tapi Abu Thalib lihat wajah Nabi. Sebuah kenikmatan kan? Bahkan dia dididik oleh sang maha guru, yaitu guru terbaik di jagat alam raya ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru terbaik. Tapi sayang beribu sayang, ketika nazak matinya mati kafir, tidak mau mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena ketika Nabi membisikkan kalimat tauhid kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, aku menjadi saksi bagi paman. Nanti di hari kiamat aku yang akan bela paman. Apa katanya Abu Jahal yang waktu itu hadir saat Abu Thalib sakaratul maut? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah, dua tokoh gembong pentolan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan ajarannya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi? Loh, memang apa ajarannya? Nyembah berhala, paganisme. Sampai akhirnya apa katanya Abu Thalib? Lihat, Abu Thalib mengatakan, laula antu ayyirani Quraisyun yaquluna innama hamalahu ala dhalikal jaza la aqrartu biha ainaka. Katanya Abu Thalib, seandainya orang-orang Quraisy itu tidak menghina aku Muhammad, andai kata aku ucapkan kalimat itu, aku tidak diusir, tidak dihina, tidak dijelek-jelekan oleh orang-orang Quraisy, niscaya akan aku ucapkan apa yang kau ajarkan kepadaku itu. Ternyata dia ini takut dicaci maki, takut dihina, salah cari teman. Konconya Abu Jahal, matinya tragis, kafir. Hitungan detik itu sebenarnya. Dia nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hati-hati. Kurang apa Bapak Ibu sekalian? Kurang apa tokoh komunis Indonesia Aidit? Seringkali saya sampaikan, nama aslinya kan Ahmad Aidit, bukan DN Aidit. DN Aidit itu setelah dia ikut, yaitu komunis. DN Dwi Panusantara Aidit. Aslinya namanya Ahmad Aidit, anaknya kiai, lulusan pondok pesantren, hafal Quran, tapi malah membakar Quran dan menyembelih orang Islam. Kenapa? Karena temannya punya pemahaman Marxisme, komunis, sehingga katut sama temannya. Hati-hati. Harus selektif. Termasuk teman ini, taklim ini, ngaji ini. Harus selektif. Tidak sembarangan duduk ini. Duduknya harus pilih-pilih. Duduklah dengan orang yang di samping Anda betul-betul taklim. Sebab ada orang itu, terutama ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu. Ini ada orang nyatet taklim begini, temennya di samping. Mbak, iki lho Mbak Api, Mbak. Wingi nduk sopi ku regane anu, Mbak. Iki gratis ongkir iki, Mbak. Ini yang nyatet. Oh iya. Nyatet lagi. Ndak lama bilang lagi, sing iki Mbak, wingi ku anu ada gini. Kalau ketemu sama orang yang begini, tolong yang taklim ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul, setan kan ada dua. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ada setan dari kalangan manusia, ada setan dari kalangan jin. Surat Al-An'am ayat 112 itu. Setan dari manusia dan setan dari kalangan jin. Lah ini setan manusia menghalang-halangi orang untuk taklim. Orang ini tidak serius, tidak konsen taklimnya. Hati-hati duduk kayak begini ini. Seperti itu. Ya. Jadi tidak sembarangan Pak. Nuntut ilmu ini Pak, ada aturan mainnya Bapak Ibu sekalian. Jadi
harus selektif, cari teman harus selektif ya, yang suka ngajak kita ke taklim, ngaji ya, seperti itu. Baik, ini solusi pertama ya. Solusi yang lain coba dibuka, oh kitabnya tidak ada ya, lupa saya. Abu Dawud coba yang di download aja, ada Abu Dawud nomor 4833 4833 Abu Dawud. Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Silakan. Dari Abu Hurairah. Naam, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Agama seseorang itu cenderung mengikuti agama temannya. Loh, agama seseorang cenderung mengikuti agama temannya. Terus, oleh karena itu, setiap orang dari kalian hendaknya melihat atau memperhatikan siapa yang dia bergauli. loh, lihatlah dengan siapa dia berteman. Ada orang tua ketemu sama saya. Ini kejadian betul, testimoni ini ya, saya sampaikan, saya ceritakan. Ada orang tua ketemu sama saya. Orang tua ini yaitu kira-kira 5 atau 6 bulan sebelumnya dia minta tolong saya untuk nikahkan anaknya. Begitu ketemu 6 bulan setelahnya, setelah acara 6 bulan ketemu di sebuah acara pernikahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz masih ingat saya? Iya, saya masih ingat. Ya, saya kan yang panjenengan undang. Ya, yang Ustadz datang pernikahan anak saya, tak minta khutbah nikah. Oh iya. Gimana Pak putrinya? Gimana sudah hamil putrinya? Ustadz, saya ini orang tuanya yang menikahkan anak saya sendiri kan Ustadz? Iya. Dan saya juga orang tuanya yang meminta anak saya untuk cerai dengan suaminya. Loh, astagfirullah. Loh, berarti cerai? 3 bulan tak Ustadz. Mumpung belum anak saya ini hamil Ustadz, sudah tak suruh cerai. Saya orang tuanya yang minta. Loh kenapa Pak? Kenapa? Saya ini baru tahunya itu anak saya cerita. Jadi bulan pertama pernikahan anak saya sudah curiga, tapi dianggap mungkin ya bulan kedua sampai bulan apa Pak curiganya? Satu Ustadz enggak sholat Ustadz. Satu enggak sholat. Yang kedua kalau disebutkan nama sahabat Nabi yaitu Abu Bakar, Umar, itu enggak mau terima dia. Marah dia. Apalagi kalau bahas Aisyah. Anak saya sudah mulai curiga. Ini loh suamiku ini kok begini ya, sama sahabat Nabi kok anu. Akhirnya tak selidiki Ustadz, ternyata ketemu Ustadz, teman-temannya itu orang Syiah semua Ustadz. Sehingga daripada nanti anak saya hamil, punya anak tambah ndak karu-karuan, wes cerai sudah, cerai. Wes. Insya Allah dapat jodohnya yang terbaik sudah. Cerai, saya sendiri yang nyuruh. Coba. Ya pemahamannya Syiah karena dia tidak suka dengan sahabat Nabi, mengkultuskan Ali, menjelek-jelekkan Aisyah radhiyallahu anhuma. Loh, coba. Makanya kalau cari jodoh itu jangan ditanya bagaimana. Memang betul bibit bebet bobot, iyalah keluarganya, betul. Tapi lihat dulu, diselidiki. Laki-laki ini berteman dengan siapa dia? Sehari-harinya itu dengan siapa berteman? Diselidiki. Seperti itu. Makanya tidak jarang, berarti sering kali orang datang ke rumah saya, Ustadz kenal anaknya si Fulan. Iya tahu saya, tahu. Kenapa memangnya Pak? Saya mau tanya sama Pak Ustadz. Kalau anak perempuannya Pak Ustadz yang perempuan itu diminta sama anaknya orang itu, Ustadz kasihkan atau tidak? Ya terus terang, karena saya tahu sendiri, di mata saya sendiri. Saya tahu sendiri, nggak saya kasihkan. Nggak tak kasihkan. Kenapa? Karena saya pernah melihat sendiri, bukan katanya orang. Saya lihat sendiri, dia suka mabuk-mabukan. Bahkan orang tuanya pernah bilang, bagaimana Ustadz ya anak saya ini kena narkoba dan seterusnya. Memangnya kenapa? Anaknya orang itu minta anak saya Ustadz. Makanya Ustadz ini tak jadikan bahan pertimbangan. Saya tanya, tak selidiki anak ini. Dia minta anak saya. Loh, itu boleh diselidiki. Dengan siapa berteman. Karena bawa pengaruh teman ini. Bawa pengaruh. Ya baik, terus kemudian yang kedua solusinya dalam berteman ini, jangan menghadiri majelis yang di dalamnya terdapat kemungkaran. Gak usah datang Bapak Ibu sekalian, gak usah datang. Di dalam majelis yang di dalamnya ustadznya ngaco, ustadznya ceramahnya ngacau, ya gak usah didatangi seperti ini.
Lah Ustaz, lah kalau sudah Jumatan Ustaz, kalau gimana kalau ini nggak boleh. Karena mendengarkan khutbah Jumat itu wajib. Tapi kalau mendengarkan khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha itu tidak wajib. Yang wajibnya itu yang sholatnya. Tapi mendengarkan khutbahnya itu tidak wajib. Makanya Nabi pernah ketika khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, Nabi pernah menyampaikan, siapa yang hari ini ada hajat punya urusan, silakan boleh meninggalkan tempat sholat ini. Boleh, karena nggak wajib. Tapi kalau Jumatan wajib didengarkan, nggak boleh dia. Bahkan kita melakukan perbuatan-perbuatan sia-sia saja, itu sholat Jumat kita tidak sah. Contohnya perbuatan sia-sia, sambil dengarkan Ustadz khutbah Jumat, ceramah, sambil dia melakukan begini. Ini sambil dengarkan sambil begini. Tapi sambil dengarkan ini. Ini sia-sia Jumatannya. Gak dicatat pahala. Dia harus tenang. Ustaz lah, terus kayak gitu gak boleh, terus bagaimana yang kayak begini? Betul, aman dulu. Sia-sia. Gak boleh. Hah? Celengan keliling. Celengan keliling. Kotak infak keliling. Ya jangan. Takmirnya harus dikasih nasihat. Diedarkannya itu saat setelah sholat langsung diedarkan. Atau sebelum khotib naik mimbar diedarkan. Itu mestinya begitu. Jangan waktunya pas khutbah ini beredar. Ini nggak boleh, ini perbuatan yang sia-sia, tidak boleh. Sehingga kalau kita tahu ternyata itu lewat, ini waktunya khotib, biarkan aja di situ. Biarkan di situ. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, banyak yang belum kita ketahui. Jadi tolong ya, kalau kita misalnya khutbah Idul Adha, khotibnya itu menyampaikan ceramahnya ngacau, ya, ceramahnya itu menyimpang dari sunnah, nggak usah didatangi, pergi saja, nggak apa-apa. Idul Adha, Idul Fitri pergi aja. Tapi kalau Jumatan ya harus diselesaikan, harus menunggu di situ. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan menghadiri majelis yang di dalamnya terdapat kemungkaran. Kita lanjutkan yang nomor 3. Serba-serbi sabar. Nomor 3. Apa nomor 3? Sabar dalam apa? Ya, sabar berbuat baik kepada orang tua. Seperti yang tadi saya jelaskan kan, ada orang tua itu yang suka marah, mudah tersinggungan, suka melanggar aturan-aturan syariat Islam. Tidak mau sholat, suka melakukan yang suka dengan yang kelenik-kelenik, kedukun, itu suka. Ada orang tua seperti ini, ya. Mohon maaf, yaitu mencampur adukkan budaya dengan Islam, kejawen. Banyak yang kayak begini. Lah kita yang sudah ngaji, maka harus sabar. Pilih kasih terhadap anak-anaknya, egois, tidak mau dengarkan nasihat, alergi dengan sunnah, suka melakukan bid'ah, suka utang, suka berkata-kata yang buruk kepada anaknya, suka nyumpai anak. Nyumpai anak, mandar kon, ya. Mudah-mudahan kamu, tidak boleh, ya. Tidak mau memahami hak dan kewajiban anak perempuannya yang telah menikah. Sebab ada orang tua itu, anaknya ini sudah menikah, diriwui terus. Apalagi anaknya perempuan. Anak perempuan itu selesai, itu menjadi haknya suami. Bahkan surganya wanita itu bakti sama suami, bukan sama orang tuanya. Andai kata dihadapkan dua kepentingan, kepentingan orang tuanya dan kepentingan suami, istri wajib memenuhi, mendahulukan kepentingan suami. Si bapak jangan cawe-cawe, ya, terus ngeribeti anak wedok terus, ya, itu. Bapak iki gak enak awak loh, bapak ini ya. Mosok kon gak merini, mosok Si anak perempuan bingung, bimbang. Mas, ya apa ini? Papa ini sakit, ya apaan? Lah suaminya berkata, enggak, jangan keluar rumah. Aku mau ngajak kamu, ini ada kepentingan soalnya. Maka tetap anak perempuan ikut suami, tetap ikut suami. Kalau suaminya baik, maka bisa dia mengatakan, ya sudah, kita datangi setelah itu ke acara saya. Bisa seperti itu. Tapi kalau suaminya ini misalnya mau kenceng-kencengan, gak bisa di rumah. Selesai, sami'na. Iya, selesai.
Tidak dosa anak, tidak. Justru dia dapat pahala perempuan itu. Itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kan ada orang tua itu yang tidak paham kalau anaknya ini sudah dinikahi oleh laki-laki itu mesti diriwui terus. Nah bapak ingin buat transfer, lah aku oleh duit teko ndi Pak? KB iki ya teko dari suamiku. Wis ta lakon bojomu kok nyek medite sih. Ngeriwui, mesti ngeriwui. Nggak boleh, ada orang tua model kayak begini ini ada. Maka yang sabar jadi anak yang sabar. Lah solusinya Ustadz kalau punya orang tua kayak begini, solusinya banyak dalilnya. Di antaranya, ayo dibuka surat nomor 17 Al-Isra ayatnya 23 dan 24. Surat 17 Al-Isra 23 dan 24. Al-Isra 23 dan 24. Allah Ta'ala berfirman, seburuk apapun orang tuanya, lihat solusi Quran. Ayo. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Terus. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Stop. Bapak Ibu, semua ayat Quran, saya ulang ya, semua ayat Quran setelah Allah memerintahkan sembahlah Allah dan jangan menyekutukan, mesti ayat berikutnya dan berbaktilah kepada ibu bapakmu. Semua ayat Quran mesti gandengan. Jangan menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Mesti gandengan. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridhonya Allah digandengkan, tergantung ridhonya orang tua. Murka Allah itu tergantung murka orang tua. Allah ada di langit, orang tua ada di bumi. Allah zat yang ada di langit seakan-akan menggandengkan dengan orang tua, sehingga dalam hal ini kedudukan orang tua ini tinggi Pak, Bu, tinggi. Sehingga meskipun gemes meskipun jengkelkan anaknya, mengecewakan hati anaknya, sakit anaknya, punya orang tua seperti ini, sampai-sampai ada anak itu tidak sabar, ya, lapo sih Pak, biar aku iki kon lahirno iki lapo lu. Tidak sabar berarti. Ya, kenapa saya ini dulu itu kok lahir dari rahimnya ibu itu kenapa? Loh itu, seperti itu. Sampai kayak begitu. Kenapa saya harus punya orang tua kayak begini? Tidak sabar soalnya. Maka sikap seorang anak, lanjut Pak Didi, teruskan. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Loh, berumur lanjut, usianya lanjut, sudah sepuh, yang sabar ngerawat orang tua. Sebab ada anak itu tidak sabar membersihkan kotorannya orang tua, mempersi orang tua karena kencing terus. Ada anak itu jijik dengan kotoran orang tua, dia lupa kalau dulu kotorannya yang membersihkan itu orang tuanya. Sampai kadang-kadang ada seorang anak, wis mati ya mari Pak, Bu, wis mati ya mari, wis gak sanggup aku rasanya, gak sanggup, wis tak celukno babysitter mari, gak sanggup aku. Lu ada yang kayak gini, gak sabar. Yang sabar itu ladang amal kita. Mana taklimnya, hasil taklimmu itu loh, mana? Katanya disuruh berbakti, ya ini mana hasilnya, mana? Terapkan. Itu waktunya mengamalkan ilmu, bukan nyatet tok, bukan sekedar klaim, tapi harus dibuktikan. Harus sabar ngerawat orang tua, kotoran di mana-mana terus pikun, lupa sama anaknya, makan kejajar anaknya bersihan.
Bu nek mangan iku mesti bersihan ya. Iki mari tapel. Yang sabar, ibunya pasti gelek ya Allah nak. Kon biyen mangan iku kececeran yo ibu sing berseni nak. Orang tua itu tidak minta apa-apa, Pak, Bu. Tidak minta apa-apa. Lihat kita senang, dia senang. Tolong kata-katanya tolong. Lihat apa kata Allah. Pak Didik lanjutkan. Kalau sudah usia lanjut, teruskan. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Nggak boleh. Saja nggak boleh. Apalagi yang lebih dari itu. Iya. Ngomel, menggerutu, sambatan, ya. Gak sanggup bagus dimelok imama iki, akhirnya diikutkan keluarganya saudara yang lain. Iya, kon gelem tak dimelok imama. Ya Allah. Ya. Salah, kata-kata itu salah. Ada orang bilang, Ustadz orang tua saya itu ikut saya. Salah, tolong diralat. Bukan orang tua ikut Anda. Memang betul yang beli rumah itu Anda. Tetapi maaf, Anda bisa lancar rezekinya karena doa orang tua. Yang benar Ustadz, yaitu Anda ikut orang tua. Anda ikut, apalagi anak laki-laki. Seperti itu kok bisa dia mengatakan orang tua itu tak ajak Ustadz ikut saya. Allahu Akbar, kayak apa saja ikut saya. Ngomongnya sudah salah. Terus lanjut. Dan janganlah kamu membentak. Loh, membentak itu lo tidak boleh. Ya, membentak itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Ya. Terus lanjut, teruskan. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, perkataan yang mulia. Iya, maklum sudah tua, sering pipis di mana-mana. Belum dia sudah ke kamar mandi, belum nyampe kamar mandi, sudah air kencingnya, sudah sabar. Harus sabar. Jangan diomeli. Ya. Ning ngene iki apa iki? Najis kabeh iki. Ya. Dan seterusnya. Ya Allah, ada nggak anak-anak kayak begini? Banyak. Banyak, ya, banyak. Yang sabar, karena dia dulu merawat kita non-stop Pak, 24 jam. Dia tidak tidur Pak. Ketika tengah malam kita nangis, digendong sama dia. Digendong sama dia. Sudah digendong, ditidurkan, terus ditaruh di tempat tidur. Apa orang tua tidur? Enggak. Dia ngambil air wudhu, doa. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Tidak tidur dia. Doakan kita. Lah kok kita sudah dewasa membentak orang tua? Ya, seperti itu. Gelo Pak. Ya kasihan. Terus lanjut. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Nah, sayang. Terus. Dan ucapkanlah, wahai Robku. Ini doanya. Robbi firli. Kasihanilah mereka keduanya. Warhamhuma. Terus. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Loh, meskipun jengkel kan, siapapun dia itu orang tua kita. Ya, baik. Terus mana lagi ini? Kita lihat lagi dalil satu lagi. Coba dibuka Sahih Targhib jilid 5. Sahih Targhib jilid 5. Nomornya 2488. Iya, jilid 5 apa jilid 4 itu ya? 2004. Oh iya, jilid 5 betul. 2488. Ayo, silakan. Silakan. 2488. Dari Anas. Iya, dari Anas, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia menuturkan. Iya. Rasulullah SAW telah bersabda. Perhatikan baik-baik sabdanya Nabi, man sarrahu an yumaddalahu fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimahu. Silakan. Barang siapa yang ingin agar dipanjangkan umurnya. Loh, siapa yang pengen umurnya dipanjangkan, ajalnya ditunda oleh Allah. Terus. Dan ditambah rizkinya. Rizkinya ditambah oleh Allah. Lanjut. Maka hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terus. Dan menjalin hubungan kerabatnya. Silaturahim. Baik sama orang tua dan jalin silaturahim. Kaum kerabat yang lain. Tuh, itu. Supaya Allah panjangkan umur kita. Ya, kalau kita dapat ridho dari orang tua, Masya Allah, tiap lantunan doa-doanya itu kita aminkan, Masya Allah. Ya, baik.
Itulah kalau sudah tidak punya orang tua Ustadz, maka doakan tetap. Baktinya anak, doakan. Orang tua saya ini non muslim Ustadz, sedangkan saya ini alhamdulillah mu'alaf masuk Islam. Lah terus gimana bakti saya? Sudah tidak ada. Tidak boleh didoakan ampunan dan rahmat. Wong orang tuanya bukan muslim. Kecuali kalau orang tuanya masih hidup, boleh didoakan hidayah, didoakan sehat, boleh. Yang tidak boleh itu didoakan ampunan dan rahmat. Wallahu a'lam wa bishawab. Tambahkan lagi dalil, tambahkan lagi dalil. Sahih targhib wa tarhib. Ya, yaitu nomor 2499, 2499. Sahih targhib wa tarhib 2499. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan, Ya. seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya bertanya, Apa itu? Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Silakan. siapa yang paling berhak saya perlakukan dengan sebaik-baiknya? Terus. Beliau menjawab, ibumu. Ibumu. Terus. Kemudian ia berkata, kemudian siapa? Summa man? Qala. Ia menjawab, ibumu. Ibumu. 2 kali berarti. Terus. Ia berkata, kemudian siapa? Lanjut. Beliau menjawab, ibumu. 3 kali berarti ibumu. Terakhir. Orang itu berkata, kemudian siapa? Abuka. Beliau menjawab, ayahmu. Ayahmu. Ibumu, ibumu, ibumu. 3:1. Bapakmu sekali, ibumu disebut 3 kali. Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena dia yang melahirkan, atau kita berada dalam kandungannya, ya. Yang kedua dia melahirkan, yang kedua menyusui, ya, seperti itu. Jadi karena dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dan yang ketiga dia yang menyusui. Mengandung, melahirkan, menyusui. 3-tiganya ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh para lelaki, nggak mungkin. Hanya ibu. Makanya ibumu, ibumu, ibumu. Karena dia mengandung, melahirkanmu, dan menyusuimu. Loh, kok ada seorang anak itu tega nuntut ibunya di pengadilan gara-gara warisan? Bayangkan. Dia lupa kalau dia itu besar, itu karena dia meminum air susu ibunya. Lupa dia. Baik, oleh karena itu maka ini sesuatu yang wajib kita ketahui Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 8 ya. Mungkin bergantian dengan yang lain mungkin ya, kegiatan di sekolah dan Masjid Ar-Rahmah. Kita cukupkan sampai di sini. Tolong nanti catatannya dibawa, kajian bulan depan kita masuk yang nomor 4 dalam berdakwah. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Demikian, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.